Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman dimudahkan segala urusannya dan segala kegiatannya. Pada hari ini kita akan mulai masuk ke sesi 24. Nah, di mata kuliah struktur data. Sebelumnya perlu saya ingatkan kembali bahwasannya untuk tugas tolong. Tolong ini menjadi hal wajib yang teman-teman kerjakan. Eh, Oke. Nah, oke, mungkin kita langsung saja. Selamat bergabung, Matthew. Selamat siang semua. Kita mulai aja untuk sesi web 4 hari ini pada mata kuliah struktur data. Nah, di mana sebelumnya saya juga sudah mengingatkan kepada teman-teman semua untuk dapat mengerjakan tugas. Nah, banyak dari teman-teman yang lain, mungkin masih ada 6 orang yang belum mengumpulkan tugas, baik itu dari tugas satu ataupun tugas duanya. Tugas 3 itu semua tugas wajib dikerjakan. Karena kurang tugas saja teman-teman nilainya akan otomatis meskipun teman-teman mengikuti ujian UAS. Jadi itu catatan penting untuk teman-teman, tolong tugasnya dikerjakan. Untuk tugas sendiri, yang mana pada tugas 3 ini kita sudah mulai mengimplementasikan. Berarti teman-teman sudah mulai praktek menggunakan bahasa Javanya sama seperti tugas 2. Nah, di tugas 3, teman-teman juga melampirkan video pembuatan tugas. Nah, apa saja isi videonya, Bu? Yaitu isi videonya bagaimana teman-teman mengimplementasikan bahasa Java sendiri terhadap studi kasus yang ada. Karena banyak dari teman-teman yang lain, untuk videonya hanya membaca skrip dari atau shortcode yang ada, bukan dari hasil prakteknya. Nah, jadi tolong perlu diingat lagi atau perlu menjadi catatan lagi karena kita masih ada batas waktu perbaikan. Nah, jadi poin lagi satu lagi untuk batas pengumpulan tugas baik tugas 1 sampai tugas 3 itu sampai 15 Juni. Tolong dikumpul sebaik mungkin atau semaksimal mungkin. Kalau ada yang tidak tahu atau ada kendala, teman-teman boleh menanyakan atau melalui pesan yang ada di e-learning atau email saya sendiri. Lalu kemudian ada beberapa eh, ini perlu menjadi catatan juga buat saya atau teman-teman yang lain. Ada beberapa teman-teman yang lain mengerjakan tugasnya full AI. Nah, full AI-nya bagaimana maksudnya, Bu? Jadi, untuk tugas 3 maupun tugas 2 itu sudah mulai praktek. Jadi, teman-teman wajib melampirkan file PDF hasil running, bukan shortcode saja. Jadi, saya harap bukan hanya. Nah, yang anehnya lagi, ada beberapa full AI-nya sampai skrip perintah AI-nya tidak dihilangkan. Nah, tolong sekali itu bukan untuk kita memerintahnya seperti itu, tapi jadikan itu teman atau sebagai acuan teman-teman saat berada atau terjadi kendala menggunakan membuat tugasnya atau ada error dan sebagainya, boleh kita cari masalahnya di sana sehingga kita dapatkan solusi. Nah, tolong sekali karena saya juga bingung memberi nilainya seperti apa. Jadi saya harap teman-teman dapat mengerjakannya semaksimal mungkin. Lalu mungkin lalu selanjutnya kita mungkin langsung saja membahas untuk tugas 3, di mana di sini ada 2 soal. Soal pertama itu kita diminta untuk membuat program pencarian, di mana program pencarian ini menggunakan algoritma DFS. Nah, lalu yang kedua, yaitu sama, kita juga membuat program pencarian menggunakan BFS. Jadi, apa beda antara DFS dan BFS? Nanti akan kita bahas. Lalu kemudian, adapun perintah poin-poin dari soal itu, antara soal 1 dan soal 2 itu sama, yaitu kita menggunakan graf dengan 10 not. Nah, di mana 10 not ini mewakili A0 sampai dengan A8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sepertinya ini soalnya. Oke, nah untuk soal 1, itu sepertinya, ada sampingnya, sampai A9. Nah, jadi berarti ada 10 not dari A0 sampai dengan A9. Lalu kemudian kita lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS. Nah, untuk perintah soal 2 juga sama seperti itu, hanya beda di algoritmanya saja. Jadi langsung kita bahas.
bagi layar. Baik. Oke, di sini dapat kita lihat ya, kalau di soal tadi, yaitu kita sama-sama menggunakan DFS. Nah, ini contohnya hampir mirip, yang mana di sini hanya 7 not, sedangkan di soal tugasnya 10 not. Jadi, teman-teman tinggal menambahkannya saja, sehingga ini nanti menjadi acuan atau panduan teman-teman dalam mengerjakan tugasnya, atau jika ada kesalahan dapat melakukan perbaikannya. Nah, di mana DFS ini merupakan kita ibaratkan misalnya kita punya rumah-rumah kecil yang saling terhubung. Nah, rumah-rumah itu yaitu namanya not. Misalnya perumahan ada rumah A, B, dan C. Nah, rumah itu saling terhubung. Nah, di mana itu diibaratkan namanya dengan sinot. Nah, di mana strukturnya dapat kita lihat ya di sini. Di mana di sini, untuk soal tadi kita 10 not. Kasus di sini kita berikan 7 not saja. Nah, di mana di sini struktur grafnya yaitu 7 not. Berarti ada A1 sampai dengan A7. Nah, di mana prinsip DFS ini yaitu kita masuk sedalam mungkin, berarti kita jelajahi dia sampai ke ujung. Kalau sudah tidak ada yang kita temui, maka dia akan balik lagi ke atas, seperti itu. Atau dia akan mencari jalan lain yang belum dikunjungi. Nah, di mana di sini dapat kita lihat ya, yang pertama kita mengunjungi langkah 1. Posisi kita pertama di A1, atau di soal tadi adalah yaitu A0. Nah, lalu kemudian dari A0 atau A1 ini kita pergi ke A2. Nah, berarti dia ke sini, masuk ke A2. Lalu kemudian proses DFS dia mengunjungi sampai ujung. Berarti dari A2 kembali masuk ke A5. Nah, sehingga di A5 posisinya jika tidak ada lagi rumah yang akan dikunjungi, maka dia akan kembali lagi ke si A2. Jadi dia nggak langsung loncat ke A1, tapi dia kembali dulu ke A2, baru balik lagi ke A1, seperti itu. Nah, lalu kemudian, jadi 3A ini sudah dijelajahi, sehingga dia akan pergi lagi ke rumah yang terdekat lagi, yaitu di sini A3. Nah, saat di posisi di A3, dia tidak menemukan rumah yang lain, berarti berada di gang paling ujung. Sehingga dia mentok di sana, kembali lagi ke A1. Nah, lalu kemudian apalagi yang akan dicari? Apakah masih ada rumah yang lain? Ternyata masih ada. Maka si A1 masuk ke A4, A4 masuk ke A6, baru ke A7. Nah, kalau untuk kembalinya bagaimana? Berarti sampai 111 kembali lagi ke 1. Sehingga urutannya nanti kita dapatkan yaitu berurut dia. Berarti dari A1, A2, kemudian mas oh maaf, untuk DFS dia berarti kita mendapatkannya berarti dari A1, A2 ke A5, A1, A2, A5, lalu kemudian A3, A4, A6, dan A7. Nah, jadi sehingga setelah menjelajahi tadi, maka kita dapatkanlah alur DFS itu seperti ini. Jadi, dapat kita bayangkan ya seperti apa DFS itu. Nah, bagaimana dengan soal yang kedua, si DFS? Kita lihat ya. Nah, si BFS itu apa? Yaitu cara mencari data dengan mengunjungi semua teman yang paling dekat dulu. Berarti ini ada strukturnya. Pertama, A1, hmm, A2, A5, A3, 4, dan A6, A7. Nah, di mana di sini yaitu cara mencari data dengan mengunjungi semua teman yang paling dekat dulu, baru lanjut ke teman yang lebih jauh. Berarti dia mengunjungi ke yang terdekat. Nah, sedangkan ke DFS, dia suka masuk ke lorong paling ujung dulu. Berarti
dia lurus dulu ke sini masuknya. Nah, sedangkan DFS tidak seperti itu. Di mana di sini bisa kita lihat ya, si DFS ini pertama kita berada di A1. Nah, lalu kemudian kita masukkan semua tetangga A1 ke antrian. Nah, di mana berarti tetangga si A1 siapa saja, yaitu ada A2, A3, dan A4. Jadi dia yang paling dekat dengan dia dulu. Nah, beda dengan si DFS tadi. Kalau DFS dia ke ujung, kalau si BFS dia yang paling dekat dengannya. Nah, jadi dapat kita bayangkan ya, sehingga dia nanti terjadi pengurutan datanya berurut kalau BFF. A1, A2, sampai dengan A7. Seperti itu. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke contoh programnya. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu ada program deklarasi dari implementasi algoritma DFS tadi. Nah, ini sama seperti yang lain ya, sama dengan kita saat implementasi pertama kali, kita mengimport Java-nya terlebih dahulu, kemudian kita buat kelas, di mana nama kelas ini sama dengan nama kelas pertama kali kita buat tadi untuk membuat file ini. Nah, nama kelas tidak ada aturannya, jadi bebas mau menggunakannya apa, boleh tugas 3, tugas 4, dan sebagainya. Nah, lalu kemudian di sini ada kita buatkanlah perintah representasi grab sebagai agency list. Nah, di mana di sini dapat kita lihat sama-sama ada perintah privat ini sampai dengan false. Nah, grab ini fungsinya yaitu untuk menyimpan struktur hubungan antara node dalam bentuk agency list. Nah, jadi tadi di tugasnya yaitu gunakan grab dengan 10 node. Berarti 10 node ini dia akan disimpan dalam perintah grab ini. Node tadi. Oke ya. Nah, lalu kemudian di sini ada visited, di mana di sini dia akan menyimpan node yang sudah dikunjungi. Jadi tadi ada A1, A2, dan A3 sebagainya, mana yang sudah dikunjunginya, maka dia akan disimpan di sini. Grab menyimpan seluruhan, visit menyimpan yang sudah dikunjungi. Nah, lalu kemudian untuk font di sini yaitu flag bolan untuk menandai apabila node target sudah ditemukan. Nah, jadi jika sudah ditemukan node yang dicari, maka dia otomatis akan terhenti pencariannya. Nah, itu fungsinya si font ini. Nah, lalu kemudian kita masuk di sini yaitu ada mulai public, web, sampai sini. Nah, ini merupakan inisialisasi koneksi antara si node. Nah, jadi dapat kita lihat ya, graf tadi dia disimpan seluruhan node-nya. Jadi A1, kemudian A2, A3, dan A4. Lalu kemudian di sini artinya yaitu A1 terhubung dengan A2, A3, dan A4. Begitupun A2 terhubung dengan A1, A5, dan seterusnya. Nah, sehingga grab-grab ini akan membentuk grab bercabang yang bisa dijelajahi oleh DFS seperti gambar yang Ibu jelaskan seperti tadi. Jadi dia membentuk grab bercabang seperti ini. Dan ini dan sebagainya seperti itu. Nah, lalu kemudian selanjutnya di sini ada fungsi DFS. Nah, jadi kita sudah mulai menambahkan fungsi algoritma DFS-nya. Nah, di mana di sini fungsi ini fungsinya yaitu untuk merepresentasikan logika DFS rekursif. Nah, untuk proses DFS sendiri, maka kita panggil atau kita gunakan perintah if found. Nah, jadi di sini yaitu kita mulai dari sini sampai ke sini. Nah, jika sudah ditemukan, maka ini perintah tadi, jika nilai yang ini sudah ditemukan, maka dia akan
kembali atau berhenti. Nah, tandai not saat ini sebagai dikunjungi, sehingga dia akan menampilkan hasilnya. Namun, jika belum, dia akan menemukan terus atau mengunjungi not-not sampai yang ditemukan atau ditentukan, sehingga nanti dapat ditemukan target yang akan dicari. Seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Lalu kemudian di sini ada perintah sama seperti biasa ya untuk menampilkan outputnya, di mana ini menampilkan masukan not tujuan. Nah, misalnya di sini akan saat kita running kan programnya, maka akan tampil masukan not tujuan. Kita ingin mencari not berapa dari 10 not yang ditentukan tadi. Jadi grab dengan 10 not. Misalnya kita mencari not A7 atau A6. Jadi kita tinggal ketik A7, maka dia akan dicari oleh si target A7 ini terhubung dengan siapa. Seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit untuk penjelasan si DFS. Nah, begitupun BFS. BFS juga hampir sama dengan DFS. Jadi mungkin itu menjadi acuan atau panduan untuk teman-teman dalam mengerjakan tugasnya nanti. Nah, apabila nanti teman-teman ada yang bingung, perlu diingat ya, di sini video. Nah, untuk tugasnya juga sudah dijelaskan. Buatlah video penjelasan dengan durasi maksimal 15 menit. Mati kameranya. Oke, nah di mana di tugasnya tadi diminta untuk membuat video durasi 15 menit. Bu, bagaimana jika seandainya lebih dari 15 menit? Nah, oke ya. Bagaimana seandainya lebih dari 15 menit? Karena dirasa durasi videonya nggak cukup untuk 2 soal, Bu. Nah, dibebaskan, boleh. Jadi kalau teman-teman merasakan videonya nggak cukup, Bu, karena ada 2 soal yang panjang untuk menarasikan atau menjelaskan dari algoritmanya, alurnya, jadi nggak ada batasan atau nggak ada larangan. Cuman ini untuk disarankan saja 15 menit agar tidak memberatkan teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan kita. Untuk videonya boleh diunggah melalui YouTube atau Google Drive, bebas, tidak ada juga aturannya. Lalu poin yang paling penting juga untuk nilainya agar penuh atau agar lengkap, tolong dilampirkan juga file PDF-nya, bukan hanya URL saja. Jadi tolong dilampirkan file PDF apa saja isinya, yaitu shortcode yang ada. Jadi teman-teman tinggal copy saja coding yang ada di dalam yang kita implementasikan tadi sesuai tugas tadi atau studi kasusnya, kopikan saja kemudian pastekan di Word, lalu kemudian screenshot hasil runningnya. Nah, itu isi dari file PDF-nya. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan saya. Kalau ada yang ragu, boleh ditanyakan. Insya Allah saya akan membantu teman-teman dalam mengerjakan tugasnya nanti. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada itu. Karena nggak ada yang lain juga ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita. Izin untuk print screen. Oke, saya ambil. Oke, baik. Mungkin itu saja. Kalau ada kendala nanti metode dalam pengerjaan tugas, boleh nanti hubungi saya melalui pesan ya. Mungkin itu saja saya tutup perkuliahan kita atau pertemuan kita pada sore hari ini. Eh, saya ucapkan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sorry Bu, terima kasih. Oke.